السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita meyakini dan mengimani bahwa jika ada manusia sempurna yang pernah lahir di dunia ini, maka beliau adalah Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia sempurna seperti beliau yang lahir sebelumnya dan tidak pula akan dapat lahir sesudahnya. Penunaian hak-hak Allah Ta'ala, penunaian hak-hak hamba-hambanya, serta standar tertinggi dari seluruh akhlak dan seluruh sifat kemanusiaan, semuanya terhimpun dalam diri Hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah akhlak apapun, maka standar tertingginya terdapat pada diri beliau yang tidak pernah ada, tidak ada, dan tidak akan ada pada diri manusia lain manapun. Di antara sifat-sifat dan akhlak tersebut, salah satunya adalah akhlak tawadu dan rendah hati, yang contoh tertingginya dijumpai pada diri beliau. Kepada para pengikutnya pun, beliau senantiasa menasihati bahwa seorang mukmin hendaknya selalu berusaha menjadikan akhlak tawadu sebagai bagian dari kehidupannya. Allah Ta'ala telah mengumumkan akhlak mulia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam Al-Quran Karim dengan kata-kata, Qul innama ana basyarum mislukum. Maka katakanlah kepada mereka bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Meskipun Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau kedudukan sebagai Nabi pembawa syariat terakhir dan tersempurna, namun demikian, Allah tetap memerintahkan beliau untuk mengumumkan, katakanlah bahwa aku adalah manusia dan seorang insan yang lemah. Alhasil, berkenaan dengan hal ini, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hadis dan kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menggambarkan pengejawantahan akhlak ini oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada berbagai kesempatan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tidak ada teladan manusia sempurna di dunia ini yang melebihi Nabi Karim kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula akan ada hingga hari kiamat kelak. Kemudian lihatlah bahwa meskipun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kekuasaan, namun sifat ubudiyat atau penghambaan diri kepada Allah senantiasa menyertai keadaan beliau. Beliau tetap menjadi manusia yang lemah dan hamba yang rendah hati dan senantiasa bersabda, Innama ana basyarum mislukum, hingga beliau menjadikan pengakuan ubudiyat atau penghambaan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kalimat tauhid yang tanpanya seseorang tidak dapat menjadi seorang muslim. Renungkanlah dan renungkanlah kembali. Maka ketika gaya hidup pembimbing sempurna mengajarkan kepada kita pelajaran bahwa bahkan setelah mencapai makom kedudukan tertinggi kedekatan dengan Allah pun, beliau tidak melepaskan pengakuan ubudiyat dari tangannya, maka bagi siapapun yang lain untuk berpikiran demikian dan membawa pikiran semacam itu ke dalam hati adalah sia-sia dan tidak berguna. Kemudian beliau bersabda, hendaklah seseorang menjauhi kesombongan yang kosong, takabur yang tidak pada tempatnya, dan keangkuhan, serta hendaklah mengambil sikap tawadu atau rendah hati dan kerendahan diri. Lihatlah Hadrat Rasulullah SAW yang sejatinya adalah yang terbesar dan paling berhak atas kemuliaan. Satu contoh kerendahan hati dan tawadu beliau terdapat dalam Al-Quran Karim. Tertulis bahwa seorang yang tunanetra biasa datang ke hadapan Hadrat Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran Karim kepada beliau. Pada suatu hari, para pemuka Mekah dan tokoh-tokoh terkemuka kota itu berkumpul di hadapan Rasulullah dan beliau sedang sibuk berbincang-bincang dengan mereka. Karena kesibukan dalam percakapan itulah, setelah menunggu beberapa saat, orang tunanetra itu bangkit dan pergi.
Ini adalah perkara yang biasa saja. Namun Allah Ta'ala menurunkan surah berkenaan dengan hal itu. Maka atas hal itu, Hadrat Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, membawanya serta, lalu menghamparkan selimut beberkatnya dan mempersilahkannya duduk. Inti persoalannya adalah bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keagungan ilahi, mereka pasti harus menjadi orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka senantiasa diliputi rasa takut dan gemetar terhadap ketidakbergantungan Allah. Maka ini bukanlah sekedar sebuah peristiwa yang dikisahkan dalam Al-Quran Karim atau yang dikisahkan oleh Hadrat Masih Maud salam, melainkan ini adalah sebuah pelajaran yang diberikan kepada kita bahwa Hadrat Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi kalian. Maka berusahalah pula kalian untuk mencapai standar kerendahan hati yang tertinggi jika memang kalian mengaku mencintai beliau. Hadrat Rasulullah SAW dalam mengarahkan perhatian seorang mukmin kepada hakikat kerendahan hati dan pengamalannya, pada suatu kesempatan bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia terikat dengan dua rantai pada kepalanya, satu rantai mengarah ke langit dan satu rantai mengarah ke bumi. Ketika seorang hamba mengambil sikap kerendahan hati dan tawadu ini, maka malaikat yang di tangannya terdapat rantai langit itu mengangkatnya ke atas. Hamba itu membungkuk ke bawah dengan rendah hati, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi, dan ketika ia bersikap takabur dan durhaka, maka rantai bumi itu menariknya ke bawah. Orang yang takabur tidak ada satupun amalnya yang diterima. Ia jatuh terhina di hadapan Allah Ta'ala, terjatuh ke bumi. Diriwayatkan pula dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa ketika seorang hamba mengambil sikap rendah hati, maka Allah Ta'ala mengangkatnya hingga ke langit ketujuh. Maka jika kita menginginkan untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, kerendahan hati adalah hal yang sangat penting untuk itu. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta sedikit pun, dan Allah tidak meningkatkan seseorang karena memaafkan. Dan Allah tidak meningkatkan seseorang karena memaafkan, kecuali dalam hal kehormatan. Yakni kehormatan bertambah karena memaafkan. Dan tidaklah seseorang mengambil sikap tawadu karena Allah, melainkan Allah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Maka inilah prinsip-prinsip yang dikemukakan bagi seorang mukmin, bahwa sedekah dan pengorbanan harta tidak mengurangi harta, bahkan justru bertambah. Oleh karena itu, hilangkanlah dari hati keraguan bahwa pengorbanan harta akan mengurangi hartamu. Memaafkan dan bersikap lapang dada tidak mengurangi kehormatan, bahkan kehormatan justru bertambah. Jika orang-orang menyadari hakikat ini, maka banyak sekali permasalahan dunia yang akan terselesaikan, yakni perselisihan-perselisihan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian beliau bersabda, dan dengan mengambil sikap rendah hati, Allah Ta'ala menganugerahkan ketinggian derajat. Semakin rendah hati kalian, semakin tinggi pula derajat yang akan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kalian. Sekarang bagaimana standar kerendahan hati Rasulullah SAW bagi diri beliau sendiri? Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik bahwa suatu ketika seseorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, wahai pemimpin kami, wahai kebaikan kami, putra dari kebaikan. Maka atas hal itu Nabi SAW bersabda, wahai manusia, wajibkanlah takwa atas diri kalian. Janganlah sampai syaitan menyesatkan kalian. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Demi Allah, aku tidak suka jika kalian mengagung-agungkan aku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk beliau nyatakan, beliau pun membuktikannya melalui teladan perbuatan beliau sendiri. Kemudian terdapat satu lagi contoh puncak kerendahan hati beliau yang dijumpai dalam hadis. Hadrat Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena amalnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda pun demikian? Beliau menjawab, tidak, aku pun tidak.
kecuali jika Allah meliputiku dengan karunia dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, apapun amal yang Anda kerjakan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika ia adalah orang baik, maka mungkin saja ia akan semakin bertambah dalam kebaikannya. Dan jika ia adalah orang yang buruk, maka mungkin saja ia akan bertobat sehingga menjauhkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, cintailah orang-orang miskin karena aku telah mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa asyirni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Hadrat Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa banyak berzikir dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yakni beliau sangat banyak melakukan zikir ilahi. Beliau memanjangkan salat dan mempersingkat khutbah, dan beliau SAW tidak merasa keberatan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin serta memenuhi kebutuhan mereka. Beginilah keadaan beliau yang sementara itu standar ibadah memang sudah ada, tetapi kerendahan hati pun demikian adanya, sehingga beliau memberikan waktu kepada siapapun dari kalangan orang miskin dan janda yang ingin mendengarkan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hadrat Anas bin Malik menceritakan bahwa salah seorang budak perempuan dari kalangan penduduk Madinah pun dapat memegang tangan Rasulullah SAW untuk keperluannya dan membawa beliau kemanapun ia kehendaki. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bahwa seorang perempuan yang akalnya sedikit terganggu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki keperluan dengan Anda." Rasulullah bersabda, "Wahai Ummu Fulan, lihatlah, di gang manapun engkau inginkan, bawalah aku, hingga aku selesaikan keperluanmu." Kemudian beliau pun pergi bersamanya menyusuri suatu jalan hingga perempuan itu menyampaikan keperluannya dan permintaannya pun terpenuhi. Bagaimanapun, dalam riwayat mengenai perempuan ini juga disebutkan bahwa namanya adalah Ummu Zafar yang merupakan pelayan Hadrat Khadijah dan akalnya sedikit kurang sempurna, tidak terlalu cerdas, ada sedikit kekurangan. Kadang-kadang memang ada orang-orang seperti itu yang tidak dapat memahami suatu perkataan dengan baik, fikirannya tidak dapat berjalan dengan semestinya. Bukan berarti, na'udzubillah, beliau lumpuh secara mental, namun bagaimanapun juga, beliau tidak termasuk orang yang berakal sempurna. Tetapi meski demikian, Rasulullah SAW tetap memperhatikan perasaannya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Adi bin Hatim berkata, "Aku berangkat menuju Rasulullah SAW hingga sampai di Madinah, lalu masuk ke masjid dan menghadap Rasulullah SAW serta mengucapkan salam. Rasulullah bersabda, 'Siapakah engkau?' Saya menjawab, 'Saya adalah Adi bin Hatim.' Maka Rasulullah SAW pun berdiri dan mulai membawa saya menuju rumah beliau. Di tengah perjalanan, seorang perempuan tua yang lemah datang menghadang dan menyampaikan keperluannya kepada beliau dalam waktu yang cukup lama. Rasulullah berdiri demi melayaninya. Ia berkata, 'Aku berkata dalam hatiku, orang ini tidak mungkin seorang raja. Raja-raja tidak mau berdiri seperti ini untuk orang-orang miskin. Para raja tidak memiliki akhlak seperti ini.' Kemudian Rasulullah membawa saya masuk ke dalam rumah beliau, lalu mengangkat sebuah bantal tebal dan melemparkannya ke arah saya seraya berkata, 'Duduklah di atasnya.' Ada semacam bantal di rumah itu yang beliau duduk di atasnya, sementara beliau duduk di atas lantai. Aku berkata dalam hatiku, ini sama sekali bukan perilaku seorang raja. Ini adalah perilaku seorang manusia yang sangat rendah hati. Beliau juga menunjukkan kasih sayang dan kerendahan hatian kepada anak-anak. Beliau mendahului mereka dalam mengucapkan salam. Hadrat Anas meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW mengunjungi kaum Ansar, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka, mengusap kepala mereka dan mendoakan mereka. Hadrat Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW, lalu beliau berbicara kepadanya. Namun karena begitu segan kepada beliau, pundak orang itu pun gemetar. Beliau bersabda kepadanya, "Tenanglah, aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang perempuan yang biasa memakan daging kering." Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, "Lihatlah keberhasilan Nabi Karim SAW
kita sekalipun demikian luar biasa sehingga tidak ada bandingannya di antara seluruh para nabi terdahulu. Namun setiap kali Allah Ta'ala menganugerahkan keberhasilan demi keberhasilan kepada beliau, beliau semakin bertambah rendah hati. Pada suatu kesempatan, seseorang dibawa menghadap beliau dalam keadaan ditangkap. Ketika beliau melihatnya, orang itu gemetar hebat dan diliputi rasa takut. Namun ketika ia mendekat, Rasulullah bertanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, "Mengapa engkau begitu ketakutan? Pada akhirnya aku pun hanyalah seorang manusia sepertimu, dan aku adalah putra seorang perempuan tua." Beliau pun jauh melampaui segala bentuk formalitas dan kepura-puraan lahiriah. Hal ini tampak nyata dalam peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Berkali-kali kita telah mendengarnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah pada saat hijrah ke Madinah, begitu mendengar kabar itu, kaum muslimin segera bangkit dan bergegas mengambil senjata mereka, lalu menyambut Rasulullah SAW di padang Harrah. Beliau berjalan bersama mereka, lalu berbelok ke arah kanan dan singgah bersama mereka di perkampungan Banu Amr bin Auf. Dan hari itu adalah hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Hadrat Abu Bakar berdiri untuk menemui orang-orang, sementara Rasulullah SAW duduk diam, dan orang-orang dari kalangan Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah SAW datang dan mulai mengucapkan salam kepada Hadrat Abu Bakar. Hingga sinar matahari mulai mengenai Rasulullah SAW, lalu Hadrat Abu Bakar bangkit dan menaungi Rasulullah dengan selendangnya. Saat itulah orang-orang mengenali Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa beliau mendengar Hadrat Umar radhiyallahu anhu berdiri di atas mimbar seraya berkata bahwa aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah bahwa ia adalah hambanya dan utusannya." Demikian pula Ali bin Hasan meriwayatkan dari ayahnya, "Cintailah kami karena kecintaan kepada Islam, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, janganlah kalian mengangkat kedudukanku melebihi haknya, karena Allah Ta'ala telah menjadikanku hambanya sebelum menjadikanku Rasul." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cintailah karena kecintaan kepada Islam." Musarrif menceritakan bahwa ayahnya memberitahukan kepadanya, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW bersama utusan Banu Amir. Kami berkata, Anda adalah pemimpin kami." Beliau bersabda, "Pemimpin itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala." Kami berkata, "Anda adalah yang paling utama di antara kami dalam hal keutamaan dan yang paling agung di antara kami dalam hal kebaikan." Beliau bersabda, "Katakanlah urusan kalian," atau beliau bersabda, "Katakanlah urusan-urusan kalian. Jangan sampai syaitan membuatmu berani." Inilah kedudukan kerendahan hati beliau, bahwa beliau segera menghentikan mereka seraya berkata, "Tinggalkanlah ucapan-ucapan seperti itu. Hal itu bisa muncul dalam diri kalian di kemudian hari. Jangan sampai kalian menimbulkannya. Katakanlah apa yang menjadi tujuan kalian, yaitu hal yang sebenarnya yang menjadi tujuan kalian datang, dan janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar untukku, meskipun kata-kata pujian yang digunakan untuk beliau itu bisa saja dibenarkan untuk beliau." Hadrat Rabiah binti Muawiz bin Afra berkata, "Ketika saya melakukan prosesi rukstanah, yakni dilepas untuk menikah, Nabi Akram SAW menemui saya dan duduk di atas tempat tidur seperti Anda duduk di dekat saya." Hal ini Hadrat Rabiah kisahkan di hadapan seseorang. Maka saat itu beberapa kawan perempuan saya lantas memainkan rebana dan memuji para tetua saya yang telah gugur di Perang Badar. Dan di antara syair-syair yang dibacakan itu, seorang perempuan berkata, "Di antara kita ada sosok Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Beliau SAW segera bersabda, "Tinggalkanlah itu," yakni tinggalkan ungkapan itu dan sebutkan saja apa yang kalian menyanyikan sebelumnya. Ucapan-ucapan seperti itu, "Aku mengetahui hal-hal yang gaib," adalah tidak benar. Yang maha mengetahui perkara gaib hanyalah zat Allah Ta'ala semata. Hadrat Abdullah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak seorang pun seharusnya mengatakan bahwa aku lebih utama dari Yunus bin Matta." Jadi, meskipun Rasulullah memang lebih utama,
beliau melarang perbandingan seperti itu dan mengungkapkan kerendahan hatian yang paling dalam. Demikian pula Hadrat Anas bin Malik menerangkan, seseorang datang menghadap Rasulullah SAW dengan berkata, "Ya khairul bariyah," yakni wahai manusia terbaik di antara seluruh makhluk. Atas hal ini Rasulullah bersabda, itu adalah untuk Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Rasulullah adalah dan senantiasa menjadi khairul bariyah, yang paling utama di antara seluruh makhluk dan yang paling utama di antara para rasul. Akan tetapi dengan kerendahan hati yang paling dalam, beliau menisbahkan gelar itu kepada Nabi Ibrahim. Satu contoh lain dari kerendahan hati beliau ditemukan dalam riwayat Hadrat Umar bin Khattab yang menyebutkan, pada suatu ketika seseorang memanggil Nabi Karim SAW sebanyak 3 kali, dan setiap kali Rasulullah bersabda, "Labbaik, labbaik," yakni aku hadir, aku hadir. Ketika hampir seluruh jazirah Arab telah ditaklukkan, sang fatih atau penakluk Arab ini menunaikan ibadah haji bersama lebih dari 100.000 sahabat. Dan pada saat itu, kerendahan hati beliau SAW adalah sedemikian rupa, sehingga Hadrat Anas bin Malik menyebutkan, Nabi SAW menunaikan haji di atas tunggangan dengan pelana biasa dan beralaskan selembar kain yang nilainya setara 4 dirham, atau bahkan tidak sampai senilai itu, yakni kain yang sangat biasa. Dan beliau SAW berdoa, Allahumma hajjatun la ri'a'a fiha wala suma. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang di dalamnya tidak ada riya, yakni tidak ada pamer dan tidak pula mencari kemasyhuran. Hadrat Masih Maud alaihi salam menerangkan, dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW beserta nama-nama beliau, nama Ahmad adalah manifestasi keindahan atau jamal. Sementara itu di sisi lain, nama Muhammad adalah manifestasi keagungan atau jalal. Dan itulah dua nama Rasulullah SAW. Alasan mengapa demikian adalah bahwa dalam nama Muhammad terdapat rahasia kecintaan, yakni dalam nama Muhammad tersembunyi rahasia untuk dicintai. Artinya, beliau adalah kekasih Allah Ta'ala karena beliau adalah Jami'ul Mahamid, himpunan segala pujian, dan adalah kesempurnaan keindahan. Kemudian menjadi Jami'ul Mahamid itu menghendaki jalal atau keagungan dan kibriya atau kemegahan. Beliau adalah himpunan segala pujian, dan menjadi himpunan segala pujian itu baru terwujud ketika sifat jalal Allah Ta'ala pun tampak pada diri beliau, dan beliau pun menzahirkannya, serta kedudukan tinggi yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau itu pun menjadi penzahiran beliau. Namun di dalam nama Ahmad terdapat suatu rahasia kecintaan, corak kecintaan yang mendalam terkandung di dalamnya. Hal ini karena hamidiyat atau pemujian mengharuskan adanya inkisar atau kerendahan hati, ketundukan karena cinta mendalam dan kerendahan diri. Dan inilah yang disebut dengan keadaan jamali atau manifestasi keindahan. Nama Ahmad disebut keadaan jamali karena di dalamnya terdapat cinta sejati, dan keadaan ini mengharuskan adanya sifat kerendahan hati. Beliau alaihissalam bersabda, dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terdapat pula keistimewaan mahbubiyat, yakni yang dicintai, yang dikehendaki oleh nama Muhammad, yakni nama Muhammad mengharuskan adanya hal itu, bahwa beliau adalah kekasih Allah Ta'ala karena menjadi Muhammad, yaitu menjadi Jami' Mahamid atau himpunan segala pujian, melahirkan keagungan mahbubiyat, dan hadrat Rasulullah SAW pun memiliki keagungan muhibiyat, yakni mencintai, yang dikehendaki dari nama Ahmad, yakni nama Ahmad mengharuskan bahwa dalam diri beliau pun terdapat kemampuan untuk mencintai, karena bagi seorang hamid, yakni pemuji, adalah keharusan baginya untuk menjadi muhib atau pecinta. Setiap orang hanya akan memuji seseorang dengan pujian yang tulus dan sempurna jika ia adalah muhib atau pecinta, bahkan asyik atau pecinta yang mendalam bagi orang tersebut. Dan untuk menjadi asyik dan muhib, kerendahan hati adalah suatu keharusan. Untuk menjadi seorang asyik, menampakkan ajizi atau kerendahan hati adalah suatu keharusan. Cinta sejati tidak akan terwujud dengan menakut-nakuti. Inilah keadaan jamali atau keindahan yang menjadi keharusan bagi hakikat nama Ahmad. Sifat mahbubiyat yang dicintai, yang tersembunyi dalam nama Muhammad adalah tampak melalui para sahabat. Mereka yang bersikap merendahkan
serta angkuh telah ditundukkan oleh keagungan dari sosok yang menjadi kekasih ilahi. Beliau SAW adalah kekasih Allah, maka Allah Ta'ala pun menampakkan sifat jalal dan menampakkan sifat jalalnya itu melalui para sahabat serta menghancurkan segenap musuh menjadi berkeping-keping. Kemudian dalam menjelaskan hal ini lebih lanjut, beliau bersabda di suatu tempat, dalam nama-nama mulia beliau SAW terdapat satu rahasia, yaitu bahwa Muhammad dan Ahmad yang merupakan dua nama, keduanya memiliki kesempurnaan yang berbeda-beda. Nama Muhammad mengharuskan adanya jalal dan kibria atau kebesaran yang dipuji dengan pujian yang paling tinggi, dan di dalamnya terdapat corak sebagai yang dicintai atau masyuk, karena yang dicintai itu adalah yang dipuji. Jadi, adalah suatu keharusan bahwa ada warna jalali di dalamnya, namun nama Ahmad di dalamnya terkandung corak sebagai pecinta. Karena memuji adalah pekerjaan yang seorang pecinta sejati. Ia senantiasa memuji kekasih dan yang dicintai olehnya. Oleh karena itu, sebagaimana nama Muhammad dalam keadaan dicintai adalah mengharuskan adanya sifat jalal dan kibria, maka demikian pula nama Ahmad dalam keadaan mencintai menghendaki, miskin atau terasing, dan kerendahan hati. Di nama kedua yaitu Ahmad tampak sifat merendah dan kerendahan hati. Di dalam hal ini terdapat satu rahasia, yakni kehidupan beliau terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah kehidupan Makkah yang berlangsung selama 13 tahun, dan yang kedua adalah kehidupan Madinah yang berlangsung selama 10 tahun. Dalam kehidupan Makkah terdapat manifestasi dari nama Ahmad. Pada masa itu siang dan malam beliau dihabiskan di hadapan Allah Ta'ala dalam tangisan dan ratapan, memanjatkan pertolongan dan doa. Puncak dari sifat kerendahan dan kerendahan hati adalah berkaitan dengan nafsu atau jiwa. Meskipun keadaan ini pun berlanjut setelahnya, namun di sini hanya sifat inilah yang tampak. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang cara beliau menjalani kehidupan pada masa itu, maka ia akan mengetahui bahwa keadaan tadarru atau merendahkan diri dan ratapan yang beliau lakukan dalam kehidupan Makkah ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pecinta sejati manapun dalam pencarian kekasih dan yang dicintai olehnya. Dan ini tidak akan lagi pernah terjadi. Beliau memberikan contoh bagaimana beliau telah fana atau lebur dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan di sana terwujudlah manifestasinya. Meskipun seluruh kehidupan beliau dipenuhi dengan hal ini, namun secara khusus yang dimaksudkan di sini adalah masa tersebut. Kemudian sifat tadarru beliau bukan untuk diri sendiri, melainkan ini disebabkan oleh pengetahuan beliau yang sempurna tentang keadaan dunia. Karena pada saat itu penyembahan dan peribadatan kepada Allah telah sirna. Sementara dalam ruh serta jiwa, beliau telah hadir suatu kelezatan dan ketentraman dalam beriman kepada Allah Ta'ala, dan secara fitrati, beliau ingin membuat dunia dipenuhi dengan kelezatan dan kecintaan ini. Saat itu, ketika beliau melihat keadaan dunia, kesanggupan yang dimiliki manusia pada saat itu dan fitrat atau kecondongan mereka telah berada dalam keadaan yang sangat mengherankan, dan manusia harus menghadapi berbagai kesulitan dan musibah yang besar. Pendek kata, atas keadaan dunia yang demikian itulah beliau menangis dan meratap, bahkan sampai pada titik di mana nyawa hampir saja melayang. Merujuk kepada hal inilah Allah Ta'ala berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sampai saja engkau akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Inilah kehidupan beliau yang penuh dengan tadarru, dan inilah perwujudan dari nama Ahmad. Pada saat itu beliau tengah berada dalam suatu tawajjah atau pemusatan perhatian yang agung. Perwujudan dari tawajjah ini muncul pada masa kehidupan Madinah dan pada saat penampakan nama Muhammad, dan sebagaimana dapat difahami dari ayat ini, periode pertama adalah kehidupan nama Ahmad. Kemudian ketika beliau tiba di Madinah, maka penampakan nama Muhammad pun menjadi nyata. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, melalui para sahabat pun para musuh menjadi binasa. Di sini beliau alaihissalam bersabda, saat tajalli itu pun tiba, sebagaimana dapat difahami dari ayat ini, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan mereka memohon kemenangan dan binasalah setiap orang yang bersikap sewenang-wenang lagi keras kepala. Dan mereka berdoa untuk kemenangan, dan setiap yang angkuh serta musuh kebenaran pun gagal dan kecewa. Setelah tiba di Madinah, ketika musuh kembali melancarkan kekerasannya, maka di sana pun penampakan keagungan nama Muhammad kembali menjadi nyata, dan setiap musuh pun hancur lebur. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mereka memohon kepada Allah Ta'ala, mereka meminta kemenangan, dan Allah Ta'ala pun menganugerahkan kemenangan atas musuh.
serta Allah Ta'ala menghancurkan dan membinasakan para musuh beliau. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda di suatu tempat, sejauh mana keadaan Hadrat Rasulullah SAW di beberapa tempat tampaknya mencapai puncak kerendahan hati dan ketundukan. Di sana pun dapat difahami bahwa beliau senantiasa ditopang dan diterangi oleh dukungan dan cahaya Ruhul Kudus. Sebagaimana Nabi kita tercinta SAW telah menunjukkannya melalui keadaan amal dan perbuatan beliau, sehingga lingkaran cahaya dan keberkatan beliau adalah begitu luasnya, hingga sampai abad yang tak terhingga pun hanya teladan dan bayangan beliaulah yang tampak. Teladan ini akan senantiasa tampak untuk selama-lamanya, dan demikianlah pada zaman ini pun. Segala karunia dan anugerah Allah Ta'ala yang sedang turun hanya dapat diperoleh melalui ketaatan dan mengikuti beliau semata. Aku berkata dengan kebenaran, dan aku mengatakan berdasarkan pengalamanku sendiri, bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi saleh yang sejati dan meraih keridhaan Allah Ta'ala serta tidak dapat memperoleh bagian dari segenap anugerah, keberkataan, ma'rifat, hakikat, dan kasyaf atau penyingkapan rohani yang diperoleh pada tingkat tazkiyah nafs atau penyucian jiwa yang tertinggi selama ia tidak larut dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan buktinya diperoleh dari firman Allah Ta'ala sendiri, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai manusia, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Dan aku adalah bukti nyata dan hidup dari pernyataan Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, aku adalah bukti nyatanya. Aku mencintai hadrat Rasulullah SAW dan karunia-karunia Allah Ta'ala sedang turun kepadaku. Kenalilah aku melalui tanda-tanda yang telah ditetapkan dalam Al-Quran suci bagi para kekasih dan wali Allah Ta'ala. Singkatnya, kesempurnaan akhlak Nabi Karim SAW adalah sedemikian rupa sehingga apabila seorang wanita tua pun memegang tangan beliau, maka beliau berdiri dan mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian. Dan selama wanita itu belum melepaskan beliau, beliau pun tidak melepaskannya. Dalam suri riwayat, kerendahan hati dan kesederhanaan beliau disebutkan dengan cara demikian. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah SAW mengunjungi orang yang sakit, hadir dalam prosesi jenazah, menunggangi keledai, tunggangan yang sederhana saja pun beliau tunggangi, dan menerima undangan seorang budak, dan pada hari perang Banu Quraiza, beliau menunggangi seekor keledai yang tali kekangnya terbuat dari tali pelepah kurma dan pelananya pun terbuat dari kulit kurma, yakni sangat sederhana sekali. Dalam suri riwayat disebutkan bahwa Hadrat Utsman menyampaikan dalam sebuah khutbah, demi Allah, kita senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam perjalanan maupun ketika ada di tempat. Beliau SAW mengunjungi orang-orang kami yang sakit, menghadiri porsi jenazah kami, dan selalu bersama kami di setiap tempat dan dalam setiap urusan. Demikian pula Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Karim SAW bersabda, apabila saya diundang untuk makan sepotong tulang atau kaki kambing, maka saya pasti akan menerima undangan itu. Dan apabila sepotong tulang atau kaki kambing dikirimkan kepada saya sebagai hadiah, maka saya pasti akan menerimanya. yakni undangan makan sesuatu yang sederhana sekalipun, ataupun hadiah yang sederhana, beliau tetap menerimanya. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, pada suatu hari Nabi SAW diundang untuk makan roti gandum dan kuah lemak yang lama, dan beliau menerima undangan itu dengan penuh kegembiraan. Dalam satu riwayat, hidangan sederhana di beliau disebutkan dengan cara demikian. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang penjahit mengundang Rasulullah SAW untuk menyantap makanan yang telah ia siapkan. Hadrat Anas bin Malik berkata, saya pun ikut pergi bersama Rasulullah SAW ke undangan itu. Untuk Rasulullah SAW disajikan roti dan kuah yang di dalamnya terdapat potongan-potongan labu dan gumpalan-gumpalan daging, yakni lauk yang ada adalah labu dan daging. Saya melihat Rasulullah mengambil dari sekitar mangkuk di mana terdapat labu dan meninggalkan dagingnya. Hadrat Anas berkata, sejak hari itu saya mulai makan labu dan saya pun menyukainya. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal kepada para tamu kita. Ini pun merupakan sebuah pelajaran bagi mereka, karena di Langgar Khana, khususnya pada hari-hari jalsah, kadang-kadang ada orang yang mengajukan keberatan dengan berkata, dalam hidangan alu gosht, yakni gulai kentang daging, kita jangan hanya masukkan kentang saja, masukkan dagingnya saja. Maka hendaknya teladan hadrat Rasulullah SAW ini senantiasa diingat. Makanan dimasak sesuai perhitungan dan pembagian tertentu. Oleh karena itu, apapun yang didapat hendaknya dimakan. Sayur ataupun daging apapun yang tersedia hendaknya diterima dan dimakan dengan senang hati. Kemudian mengenai perhatian terhadap perasaan orang lain dan kerendahan hati, ada pula suatu contoh dalam sebuah riwayat sebagai berikut.
Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah memegang tangan seorang penderita kusta lalu mengikutsertakannya makan bersama beliau dari satu mangkuk. Kemudian Rasulullah bersabda, makanlah dengan menyebut nama Allah, dengan berserah diri dan bertawakal kepadanya. Demikian pula Hadrat Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah menunggang seekor keledai yang di atasnya terdapat kain buatan fidak, dan Rasulullah memboncengkan Hadrat Usamah bin Zaid di belakang beliau. Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan siapa yang duduk bersama beliau dan siapa yang tidak. Demikian juga Hadrat Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa pada hari kurban Hadrat Rasulullah memboncengkan Fadl bin Abbas di belakang beliau di atas unta betina. Demikian juga Hadrat Anas meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Rasulullah memasuki Makkah Mukarramah, orang-orang datang untuk melihat beliau. Karena kerendahan hati beliau, kepala beliau hampir menyentuh pelana kendaraan. Rasulullah berada di tengah-tengah manusia, dan meskipun menyaksikan kemenangan serta banyaknya kaum muslimin, janggut beliau yang berberkat tampak begitu merunduk karena kerendahan hati hingga hampir menyentuh pelana. Beliau bersabda, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sejati hanyalah kehidupan akhirat. Salah satu aspek keadilan, sikap adil, kerendahan hati, dan tawadu beliau ialah bahwa Rasulullah membonceng di belakang beliau Usama, putra dari Zaid bin Harithah, mantan budak yang telah beliau merdekakan. Padahal para pemuka Quraisy dan putra-putra Bani Hashim juga hadir di sana. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ketinggian derajat yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya itu tampak dalam corak kerendahan hati, sedangkan ketinggian syaitan bercampur dengan kesombongan, yakni terdapat kesombongan di dalamnya. Perhatikanlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menaklukkan Makkah, beliau menundukkan kepala dan bersujud sebagaimana beliau dahulu menundukkan kepala dan bersujud pada hari-hari penuh musibah dan kesulitan. Ketika di Makkah yang sama beliau sallallahu alaihi wasallam ditentang dari segala sisi dan disakiti. Ketika beliau melihat dalam keadaan bagaimana dahulu beliau meninggalkan kota itu dan dalam keadaan bagaimana kini beliau kembali memasukinya, maka hati beliau dipenuhi rasa syukur kepada Allah, lalu beliau pun bersujud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada hari perang Badar, setiap 3 orang di antara kami mendapat 1 ekor unta. Hadrat Abu Lubabah dan Hadrat Ali menjadi rekan perjalanan Hadrat Rasulullah SAW. Ketika tiba giliran Hadrat Rasulullah untuk berjalan kaki, kedua sahabat tersebut berkata, wahai Rasulullah, kami akan berjalan menggantikan Anda, tetaplah Anda berkendara. Maka Hadrat Rasulullah bersabda, kalian berdua tidak lebih kuat dariku dalam berjalan kaki, dan aku juga tidak merasa tidak membutuhkan pahala dibanding kalian berdua. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hadrat Rasulullah sedang berada dalam suatu perjalanan bersama para sahabat beliau. Rasulullah memerintahkan agar seekor kambing disiapkan untuk dimasak sebagai makanan. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, penyembelihannya menjadi tanggung jawab saya. Yang lain berkata, wahai Rasulullah, menguliti kambing itu menjadi tanggung jawab saya. Seorang lainnya berkata, wahai Rasulullah, memasaknya menjadi tanggung jawab saya. Maka Hadrat Rasulullah bersabda, dan mengumpulkan kayu bakar menjadi tanggung jawab saya. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah cukup untuk melakukannya bagi Anda. Beliau bersabda, aku tahu kalian sudah cukup untuk itu, tetapi aku tidak suka tampil menonjol di antara kalian, karena Allah Ta'ala tidak menyukai seorang hamba yang ingin terlihat berbeda dan menonjol di tengah sahabat-sahabatnya. Kemudian Hadrat Rasulullah SAW bangkit dan mulai mengumpulkan kayu bakar. Tidak ada suatu kesempatan pun di mana beliau SAW tidak menampilkan kerendahan hati beliau secara nyata. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, apa yang biasa dilakukan Hadrat Rasulullah SAW di rumah beliau? Hadrat Aisyah menjawab, beliau membantu pekerjaan keluarganya, yakni membantu dalam urusan-urusan rumah tangga mereka. Kemudian apabila waktu salat tiba, beliau pergi untuk menunaikan salat. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi para suami yang sama sekali enggan membantu pekerjaan rumah, sehingga para istri mengeluh dan mendapat kesempatan untuk mengeluh. Demikian pula Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, apakah Hadrat Rasulullah melakukan pekerjaan rumah? Beliau menjawab, ya, Hadrat Rasulullah biasa memperbaiki sandal beliau sendiri, menjahit pakaian beliau sendiri, dan bekerja di rumah sebagaimana salah seorang dari kalian bekerja di rumahnya. Dari sini juga menjadi jelas bahwa para sahabat pun biasa membantu istri-istri mereka dalam pekerjaan rumah tangga, karena mereka
melihat teladan Hadrat Rasulullah SAW. Namun hendaknya juga difahami dengan jelas bahwa tanggung jawab utama pekerjaan rumah berada pada pihak istri. Jangan sampai setelah mendengar hal ini, para istri mengira bahwa mereka telah bebas dari kewajiban mereka. Akan tetapi, para suami berkewajiban membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan dari Qasim bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, pekerjaan apa yang biasa dilakukan Hadrat Rasulullah SAW di rumah beliau? Hadrat Aisyah menjawab, Hadrat Rasulullah SAW adalah seorang manusia sebagaimana manusia lainnya. Beliau sendiri membersihkan pakaian beliau, memerah susu kambing beliau sendiri, dan menyelesaikan pekerjaan beliau sendiri. Dalam sebuah riwayat dari Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abu Burdah yang sebelumnya juga telah disebutkan riwayat-riwayat yang serupa, ditambahkan bahwa Hadrat Rasulullah biasa memakai pakaian dari bulu atau wol, mengikat hewan ternak sendiri, serta pergi sendiri untuk mengurus dan memastikan keadaan para tamu. Beliau sendiri juga melayani tamu dan mengenakan segala jenis pakaian, meskipun kasar dan sederhana. Tidak ada jenis pakaian tertentu yang menjadi kebiasaan beliau. Pakaian beliau adalah sederhana. Hadrat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang berkata, aku keluar bersama Nabi SAW menuju masjid. Di tengah perjalanan, tali sandal beliau putus. Lalu aku berusaha mengambil sandal beliau untuk memperbaikinya. Namun Rasulullah mengambil kembali sandal tersebut dari tangannya dan bersabda, ini adalah bentuk perlakuan istimewa dan aku tidak menyukai perlakuan istimewa seperti ini. Hadrat Hasanah bin Khalid dan Sawa bin Khalid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa keduanya datang kepada Hadrat Rasulullah SAW sementara beliau sedang melakukan perbaikan pada suatu dinding atau salah satu bangunan beliau SAW, yakni beliau sedang mengerjakan pekerjaan rumah dengan tangan beliau sendiri. Demikian pula dalam Sahih Bukhari disebutkan secara rinci mengenai pembangunan Masjid Nabawi bahwa ketika unta beliau berhenti di tempat milik dua anak yatim, beliau bersabda, tempat ini cocok bagi kita. Kemudian beliau membayar harga tanah tersebut kepada kedua anak itu, meskipun mereka awalnya enggan menerimanya. Setelah itu, ketika pembangunan masjid dimulai, beliau SAW turut bergabung bersama para sahabat, mengangkut batu bata dan ikut serta dalam pekerjaan pembangunan masjid. Demikian pula diriwayatkan dari Hadrat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, aku melihat Hadrat Rasulullah SAW pada hari Khandaq. Beliau sedang mengangkut tanah hingga tanah tersebut menutupi rambut dada beliau. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, pada suatu pagi saya datang kepada Hadrat Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abu Talha. Maka Rasulullah memberikan tahnik kepadanya, yakni mengunyahkan makanan kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Saya melihat bahwa di tangan beliau terdapat alat untuk memberi tanda bakar pada hewan ternak. Beliau SAW memberikan tahnik, yakni seorang anak telah lahir dan dibawa kepada beliau agar beliau menyuapkan madu ke mulutnya sebagai tahnik. Pada saat itu beliau sedang bekerja. Di tangan beliau terdapat alat pemberi tanda bakar, yaitu alat yang digunakan untuk menandai hewan-hewan agar dapat diberi nomor, dan beliau sedang menandai unta-unta sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan sendiri pekerjaan apapun yang dapat dilakukan ketika ada kesempatan, alih-alih memanggil para pembantu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hadrat Abu Umamah Wahili radhiyallahu anhu berkata, Hadrat Rasulullah SAW datang kepada kami. Beliau bertumpu pada sebuah tongkat. Ketika kami melihat beliau SAW, kami pun berdiri. Maka beliau bersabda, janganlah kalian berdiri seperti orang-orang Persia yang berdiri untuk menghormati para pembesar mereka. Kami berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka beliau berdoa, Allahumma gfir lana warhamna wardu'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjana minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, ridhoilah kami, terimalah amal kami, masukkanlah kami ke dalam surga, selamatkanlah kami dari neraka, dan perbaikilah seluruh urusan kami. Perawi berkata, seakan-akan kami menginginkan beliau SAW menambahkan doa lagi untuk kami. Maka Hadrat Rasulullah bersabda, apakah aku belum mengumpulkan seluruh permohonan penting untuk kalian dalam doa ini? Yakni ini adalah doa yang sangat komprehensif, maka amalkanlah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, kondisi kerendahan hati beliau sedemikian rupa sehingga beliau SAW melarang orang-orang berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Dan beliau bersabda, ini adalah kebiasaan orang Persia.
Aku bukanlah seorang raja, melainkan Allah Ta'ala telah menjadikan beliau seorang nabi. Alhasil, Hadrat Rasulullah adalah teladan dalam kerendahan hati yang tidak ada bandingannya di tempat lain. Inilah teladan yang harus kita usahakan untuk diikuti agar kita juga menjadi orang-orang yang memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud Islam bersabda seraya menasihati kita berdasarkan teladan beliau, menurut pandangan saya, cara terbaik untuk menjadi suci adalah bahwa seseorang tidak boleh memiliki kesombongan dan kebanggaan dalam bentuk apapun, baik kesombongan ilmu, keturunan, maupun harta. Tidak mungkin ada cara yang lebih baik daripada ini. Apabila Allah Ta'ala menganugerahkan mata kepada seseorang, maka ia akan melihat bahwa setiap cahaya yang dapat membebaskan manusia dari kegelapan itu datangnya dari langit. Manusia senantiasa membutuhkan cahaya dari langit. Sebagaimana mata tidak dapat melihat selama cahaya matahari tidak datang dari langit, demikian pula tidak ada cahaya batin yang dapat menghilangkan segala kegelapan serta menggantikannya dengan cahaya takwa dan kesucian, kecuali yang datang dari langit. Aku mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa takwa, iman, ibadah, dan kesucian manusia semuanya datang dari langit, dan semuanya bergantung kepada karunia Allah Ta'ala. Jika Dia berkehendak, Dia menegakkannya, dan jika Dia berkehendak, Dia dapat menghilangkannya. Alhasil, ma'rifat yang benar itu adalah bahwa seseorang menganggap dirinya sendiri seperti sesuatu yang disalibkan dan tidak bernilai apa-apa. Lalu dengan penuh kerendahan hati dan ketundukan, ia bersimpuh di hadapan singgasana ilahi, memohon karunia-Nya dan meminta cahaya ma'rifat yang dapat membakar dorongan-dorongan nafsu serta menimbulkan cahaya di dalam batin dan kekuatan serta kehangatan untuk melakukan kebaikan. Kemudian jika dengan karunia-Nya ia memperoleh bagian dari hal itu dan pada suatu waktu mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan hati, maka ia tidak boleh menjadi sombong atau membanggakan diri karenanya, melainkan justru harus semakin meningkat dalam kerendahan hati dan ketundukannya. Karena semakin ia menganggap dirinya tidak berarti, semakin banyak pula anugerah dan cahaya Allah Ta'ala yang akan turun kepadanya, yang memberinya cahaya dan kekuatan. Jika manusia memiliki keyakinan seperti ini, maka dengan karunia Allah Ta'ala diharapkan keadaan akhlaknya akan menjadi baik. Menganggap diri sesuatu di dunia ini pun sudah merupakan kesombongan, dan hal itu menjerumuskan manusia ke dalam keadaan yang buruk, hingga akhirnya ia mencela orang lain dan memandang mereka hina. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, manusia yang merupakan makhluk yang lemah dan hina, seringkali karena akibat perbuatannya sendiri mulai menganggap dirinya besar. Kesombongan dan keangkuhan pun masuk ke dalam dirinya. Selama manusia tidak menganggap dirinya paling kecil di jalan Allah Ta'ala, ia tidak akan dapat memperoleh keselamatan. Kabir Bhagat, seorang penyair sufi di India, telah berkata dengan benar, yang artinya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kami dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Jika kami lahir dalam keluarga bangsawan, maka tidak akan meraih Tuhan. Ketika orang lain merasa bangga dengan kedudukan tinggi mereka, Kabir justru merenungkan pekerjaannya sebagai pembuat kain dan bersyukur karenanya. Alhasil, hendaklah manusia setiap saat memandang dirinya sendiri, betapa ia adalah makhluk yang tiada berarti. Apa gerangan eksistensinya? Betapapun tinggi nasab seseorang, apabila ia merenungkan dirinya dengan jujur, ia akan menyadari bahwa dalam satu aspek atau lainnya, ia tetap tidak berarti dibandingkan seluruh alam semesta. Selama seseorang tidak memperlakukan seorang perempuan tua miskin dengan akhlak yang sama seperti ia memperlakukan orang yang tinggi kedudukan dan mulia, dan selama ia tidak menjaga dirinya dari segala bentuk kesombongan dan keangkuhan, maka ia sama sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Ta'ala. Untuk memperoleh Allah Ta'ala, kerendahan hati adalah syarat yang mutlak. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk memahami hakikat kerendahan hati dan senantiasa menjadikan teladan Hadrat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر